Katanya perempuan sekolah tinggi-tinggi itu nggak penting, karena kalau dia jadi istri, kerjanya cuma bersih-bersih. Halo, aku Naya. Pas banget di hari Kartini aku mau review buku yang wajib banget dibaca sama perempuan-perempuan hebat. Nah, buku ini adalah The Alpha Girls Guide, ditulis oleh seorang penulis Hendra Manampiring yang sebelumnya beliau juga menulis Filosofi Teras. Aku rekomendasiin buku ini karena aku pengen teman-teman tuh melek, dan kalau masih ada yang bertanya bener nggak sih perempuan itu nggak perlu punya pendidikan yang tinggi, menurut aku teman-teman wajib banget baca buku ini. Oke? Buku The Alpha Girl Guide ini sebenarnya membahas banyak tentang alpha female, yang mana alpha female ini mirip konsepnya seperti independent woman, tapi di sini alpha female lebih penekanannya kepada perempuan yang punya pengaruh lebih tinggi daripada teman-teman di kelompoknya. Jadi istilah alpha itu biasanya digunakan untuk binatang spesies primata yang mereka itu punya dominan lebih tinggi daripada kelompoknya yang lain. Mereka yang punya kecenderungan yang lebih mendominasi daripada kelompoknya yang lain itu disebut alpha. Nah, konsep alpha female ini lebih menekankan kepada perempuan yang punya kemampuan dominan seperti itu. Jadi apakah sama alpha female dengan independent woman? Dalam buku The Alpha Girl Guide, alpha female itu lebih dikaitkan dengan wanita yang cerdas, mandiri, independen, terus punya prestasi yang tinggi, dihormati dan dikagumi banyak orang, serta punya pengaruh yang lebih dominan daripada orang lain. Sedangkan independent woman itu hanya sekedar mandiri, mampu memposisikan dirinya sebagaimana perempuan yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi kemampuan mempengaruhi itu masih standar, tidak seperti alpha yang mereka tuh punya kecenderungan dominan yang lebih kuat. Oke, lalu apakah kemampuan memimpin, mendominasi, atau mempengaruhi orang lain itu bisa didapatkan dari keturunan atau bisa dikembangkan sendiri? Nah, ini mirip kaitannya seperti teori kepemimpinan yang dia juga bisa diturunkan dari keluarganya atau memang sudah punya bakat dari kecil, dan juga dia bisa saja sengaja dibentuk melalui belajar, kemudian mencari pengalaman dan lain sebagainya. Tapi ada juga teori namanya teori ekologis, dia bisa saja sudah punya bakat kepemimpinan sejak kecil, dan dia ditambah lagi dia dikasih pembelajaran yang baik, punya pengalaman-pengalaman yang baik pula. Jadi semuanya bisa saling pengaruh. Oke, tapi aku di sini mau review bahwa di dalam buku The Alpha Girl Guide itu tidak membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang alpha female, tapi di dalam buku itu ada beberapa tips atau mungkin memberi gambaran bagaimana sebenarnya alpha female itu bekerja atau menjalani hidupnya. Nah, salah satu bab yang mungkin aku paling suka itu ada di bab alpha student. Dan bagaimana sih seorang alpha female ini menjalankan hidupnya ketika posisi dia sebagai seorang pelajar atau mahasiswi. Seorang alpha female akan selalu memperhatikan pendidikannya, karena baginya pendidikan itu sangat penting. Dia akan selalu bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Pendidikan bagi seorang alpha female itu sangat penting, karena menurutnya kehidupan itu tidak ada yang pasti. Kebanyakan perempuan membayangkan dirinya itu seperti putri di dalam cerita dongeng-dongeng. Mereka yang menunggu pangeran berkuda datang untuk menyelamatkannya. Dalam buku The Alpha Girls Guide ini disebut dengan princess mentality. Perempuan yang punya mental seperti ini biasanya cenderung suka dilayani, dipenuhi kebutuhannya, dipastikan semuanya itu sudah beres oleh suaminya. Padahal konsep menikah itu tidak seperti itu. Jadi kamu tidak perlu menunggu pangeran berkuda datang untuk menjemput dan menyelamatkanmu. Kamu bisa mencari sendiri kuda untuk kamu pakai kemanapun yang kamu mau. Kedua, menjadi cerdas adalah tanggung jawab, karena mereka akan mewarisi kecerdasannya ke anak-anak. Seorang ibu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kecerdasan anak. Bayangkan jika mereka tidak mampu melakukan itu. Mungkin mereka hanya mengandalkan guru-guru anak-anak mereka di sekolah. Padahal, pengaruh pendidikan di keluarga itu lebih besar daripada pengaruh di luar lingkungan keluarga. Ibu yang cerdas bisa membantu anak-anaknya seperti menjadi teman belajar, mengerjakan PR, dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik daripada membiarkan anaknya bermain di luar tanpa arahan orang tua. Ketiga, semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin susah cari suami. Itu adalah mitos. Memiliki pendidikan yang tinggi adalah hak semua warga negara, bahkan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, bukanlah suatu alasan perempuan tidak memiliki pendidikan yang tinggi hanya karena susah mencari suami.
Akan ada saatnya kamu akan menilai seseorang berdasarkan value-nya. Kalau orang-orang jadi semakin insecure dan tidak mau mendekati perempuan hanya karena pendidikannya yang jauh lebih tinggi, itu akan lebih bagus bagi perempuan karena mereka tidak perlu sesusah menyeleksi laki-laki. Karena yang punya mental insecure seperti itu, ya mereka-mereka yang merasa dirinya tidak mampu untuk bisa menyamai level perempuan. Perempuan yang cerdas akan menuntut laki-lakinya untuk ikut cerdas. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kalau nanti saat kamu sudah berada di puncak, gak ada yang suka sama kamu. Karena pada saatnya kamu udah di atas, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang satu tingkat lebih tinggi atau bahkan sama dengan kamu. Jadi, tetap berpendidikan tinggi dan bermimpilah yang besar. Oke, itu aja tadi review buku The Alpha Girl Guide yang barusan aku sampaikan. Dan jangan lupa bahwa segala sesuatu informasi yang teman-teman akan dapatkan, entah itu dari media film, video, rilis di Instagram atau TikTok, teman-teman harus selalu menggunakan gaya kekritisan teman-teman supaya teman-teman tidak terdistraksi oleh informasi-informasi yang tidak benar. Nah, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow akun Instagram aku @sitinaya dan akun YouTube aku di @naya channel. Bye bye.